orang muda yang kaya. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Uang dan kekayaan pada hakikatnya bukanlah sebuah kejahatan. Pada umumnya, keduanya dipandang sebagai berkat dan anugerah dari Tuhan. Akan tetapi, di samping bisa menjadi sumber atau sarana kebaikan, keduanya bisa menjadi sumber bencana dan penderitaan. Uang dan kekayaan bisa bersifat sangat adiktif, seperti narkoba dan rokok, membuat orang terus-menerus menggunakannya dengan porsi yang lebih besar dan semakin besar. Apabila tidak segera dihentikan, maka efeknya bisa sangat mengerikan. Bacaan firman Tuhan hari ini pasti telah sering saudara dengar. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketiga Injil mencatat perkataan ini, dan ketiganya menceritakan kronologis yang serupa. Ada seorang muda kaya yang tiba-tiba hadir di hadapan Tuhan Yesus dan bertanya, bagaimana caranya ia memperoleh hidup yang kekal. Orang muda kaya yang diceritakan ini sebenarnya adalah orang kaya yang baik, karena ia melaksanakan hukum Yahudi dengan taat. Bahkan bisa dikatakan luar biasa. Sejak mudanya, ia berhasil melaksanakan hukum Taurat Musa. Sungguh, bukan perkara mudah. Namun sayang, ketika Tuhan Yesus memintanya untuk membagikan hartanya kepada orang miskin, ia pun serta-merta meninggalkan Tuhan Yesus. Hanya satu alasannya, yaitu karena banyak hartanya. Hati orang kaya ini sebenarnya baik, tetapi rupanya hartanya yang banyak telah mengeruhkan hatinya. Dan kekeruhan hatinya ini yang membuatnya memilih harta ketimbang mengikut Tuhan Yesus. Lebih mudah seekor unta, binatang yang tinggi besar, untuk masuk melalui lubang jarum, sebuah sebutan pintu kecil yang ada di salah satu tembok Yerusalem, daripada seorang kaya melepaskan segala kepunyaannya untuk memasuki kerajaan Allah. Saudara-saudara, sekali lagi, uang dan kekayaan adalah sarana kebahagiaan untuk semua orang, dan itu merupakan anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu, sudah seharusnya semakin seseorang memiliki banyak uang dan harta, semakin bebaslah ia melakukan kebaikan. Semakin dekatlah dia kepada Tuhan, karena dia dapat menolong orang-orang yang membutuhkan. Parameter atau ukuran seorang murid Tuhan yang sejati, selain mengikutinya tanpa syarat, sesungguhnya juga berani melepaskan segalanya tanpa syarat. Sama seperti yang firman Tuhan beritakan hari ini. Namun, apakah artinya Tuhan Yesus menginginkan semua pengikutnya hidup dalam kemiskinan?
Tentu bukan demikian. Poin pentingnya bukan kepada kekayaannya, tetapi kepada kerelaannya untuk berbagi kepada orang lain. Di dalam masa prapaskah ini, kita juga mengingat bahwa Tuhan Yesus telah melepaskan kekayaan surgawinya menjadi miskin karena kita. Semuanya itu dilakukan karena cintanya kepada kita semua. Mari kita pun mencontoh kasihnya dengan terus berbuat kebaikan bagi sesama kita yang membutuhkan. Agar apa? Agar nyata kerajaan Allah di dalam tingkah laku kita. Tuhan memberkati kita semua.